Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيها الطلبة؟ أتيقن أنكم بصحة وعافية. ونحن الآن سوف نتعلم اللغة العربية بتعلم التركيب تحت الموضوع النعت والمنعوت. هيا بنا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah siswa dapat memahami na'at man'ut dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara na'at dan man'ut dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami dan membedakan antara na'at hakiki dan na'at sababi dengan baik dan benar, serta memberikan contoh pada keduanya. Selanjutnya, mari kita mulai pada pembelajaran na'at man'ut pada kesempatan kali ini. طيب الآن نحن سوف نتعلم عن النعت ومنعوت. وقبل ما أن نشرح صريحا ما يتعلق بنعت ومنعوت، علينا أن نتذكر أولا عن الدراسة السابقة، عن الدراسة قبلها في الأسبوع الماضي. هل أنتم تذكرتم ما الدراسة في الأسبوع الماضي؟ طيب، نعم، الدراسة في الأسبوع الماضي قد تعلمنا عن التوابع. أن التوابع هناك تنقسم إلى أي أقسام؟ هل عرفتم؟ طيب، نعم، أن التوابع تنقسم إلى 4 أقسام. الأول نعت، والثاني عطف، والثالث توكيد، والرابع بدل. ثم الآن نحن سوف نركز في تعليمنا الآن عن النعت. نعم، نحن الآن سوف نركز تعليمنا في تعليم النعت. ما هو النعت؟ Na'at adalah isim yang i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya sekaligus menerangkan sifat kalimat tersebut atau menerangkan sifat isim yang erat hubungannya dengan kalimat. Contoh pada na'at di sini adalah ja'at tilmidu al-mujahdahidu. Jadi yang bergaris bawah di sini adalah contoh dari na'at. Jadi al-mujahdahidu na'at, at-tilmidu man'ut. Karena isim yang i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya, jadi jika at-tilmidu itu rafa, maka al-mujahdahidu i'rabnya juga harus rafa. Di sini kita lihat bahwa tilmidu i'rabnya rafa, maka al-mujahdahidu juga harus rafa. Semanaktu ila qawanin na'at. Ketentuan dan aturan na'at di sini.
Naat harus mengikuti man'ut dalam 4 dari yang 10. Naat harus mengikuti man'ut dalam 4 dari yang 10. Al-awwal, yang pertama i'rabnya. Dari segi i'rabnya, yaitu di sini i'rab pada isim di sini memiliki 3. Yang pertama rafa, nasab, jir atau khafat. Contoh, ja'a rajulun karimun, ra'aitu rajulan kariman, marartu bi rajulin karimin. Di sini pada contoh yang pertama ja'a rajulun karimun. Di sini kita lihat lafaz naat di sini i'rabnya rafa karena mengikuti man'utnya yaitu rajulun. Jadi kalau rajulun rafa, i'rabnya rafa, maka karimun juga harus rafa. Karena naat harus mengikuti pada man'utnya dalam segi i'rabnya. Kemudian ra'aitu rajulan kariman. Ra'aitu rajulan kariman. Di sini kita lihat lafaz rajulan adalah i'rabnya i'rab nasab. Maka kariman juga harus nasab. Karena kariman yang kedudukannya menjadi naat harus mengikuti man'utnya atau perkataan sebelumnya. Selanjutnya marartu bi rajulin karimin. Di sini lafaz rajulin i'rabnya adalah i'rab jir. Maka karena naat harus mengikuti man'ut atau perkataan sebelumnya, dalam segi i'rabnya juga harus jir. Karimin i'rabnya jir mengikuti lafaz rajulin. Ja'a rajulun karimun, ja'a telah datang, rajulun siapa laki-laki, karimun yang mulia, laki-laki yang mulia telah datang. Ra'aitu rajulan kariman, saya telah melihat seorang laki-laki yang mulia. Marartu bi rajulin karimin, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mulia. Di sini naat harus mengikuti man'ut dalam 4 dari yang 10. Yang dimaksud dalam 4 di sini yang pertama adalah i'rabnya. Kemudian dari yang 10 di sini adalah rafa, nasab, jir atau khafat. Jadi sudah ada 3 dari yang 10 itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah dari jenis kalimatnya. Di sini dari jenis kalimat ada muzakkar, kemudian muannats. Contoh pada muzakkar seperti ja'a rajulun karim. Di sini kita lihat lafaz rajulun di sini adalah muzakkar. Maka naatnya juga harus muzakkar. Karimun yang menjadi naat harus mengikuti man'utnya dari jenis kalimatnya. Kemudian selanjutnya dari segi muannats, ja'at halimatu al-jamilatu. Di sini kita lihat lafaz halimatu adalah muannats, maka naatnya juga harus muannats. Karena naat harus mengikuti man'utnya halimah. Kemudian di sini sudah yang nomor 2 dari 4 tadi. Jadi yang pertama adalah i'rab, yang kedua adalah jenis. Jadi i'rab jenis di sini sudah memiliki 2 dari yang 4 tadi. Kemudian dari yang 10 ada rafa, nasab, khafat dan mudzakkar muannats. Jadi sudah ada 5.
dari yang 10 tadi sudah ada 5. Selanjutnya bentuk kalimatnya. Jadi bentuk kalimat di sini ada mufrad, ada tasniyah dan jamak. Contoh yang mufrad di sini adalah ja'a rajulun karimun. Rajulun ini bentuknya mufrad, maka karimun yang menjadi na'at. Dari rajulun juga harus mufrad. Ra'aitu bintaini jamilataini. Ra'aitu bintaini jamilataini. Lafaz bintaini di sini adalah tasniyah, jamilataini yang menjadi na'at harus juga berbentuk tasniyah, karena na'at harus mengikuti manfaatnya. Jamilataini berbentuk tasniyah karena bintaini adalah tasniyah. Kemudian yang ketiga adalah ja'al muslimuna. Ja'a al-muslimuna. Al-muslimuna di sini berbentuk jamak. Kemudian karena al-muslimuna jamak, maka na'atnya juga harus jamak. As-shadiquna di sini yang menjadi na'at harus mengikuti manfaatnya al-muslimuna, karena bentuk kalimatnya adalah jamak, maka harus jamak. Na'atnya juga harus jamak. Kemudian di sini sudah ada 3 dari yang 4 tadi. Kemudian dari yang 10 itu mufrad tasniyah jamak. Rafa' nasab faqat mudzakkar muannas mufrad tasniyah jamak sudah ada 8. Yang terakhir adalah ma'rifat nakirah. Jadi ma'rifat nakirah di sini ya, dari segi ma'rifatnya, kemudian dari segi nakirahnya. Jadi sudah ada 4 dari yang 10, yaitu ma'rifat dan nakir. Sudah ada 10. Contoh yang ma'rifat, ja'a rajulun karimun, ra'ait. Contoh yang nakir ya. Contoh yang nakir di sini seperti ja'a rajulun karimun. Rajulun di sini berbentuk. Rajulun di sini adalah nakirah, maka karimun, lafaz karimun juga harus nakir. Kemudian ra'aitu khadijata al-jamilata. Di sini adalah contoh yang ma'rifat. Khadijata ma'rifat, kemudian al-jamilata ma'rifat. Seperti sebagaimana pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang tentang tanda-tanda ma'rifat, kita sudah tahu bahwa salah satu dari tanda-tanda ma'rifat adalah alami, yaitu berbentuk nama. Di sini Khadijah adalah nama, maka al-jamilatah juga harus ma'rifat. Yang salah Khadijah di sini adalah ma'rifat. Salah satu tanda ma'rifat adalah nama alami, maka al-jamilah juga harus ma'rifat. Salah satu tanda ma'rifat adalah adanya al. Selanjutnya kita masuk pada na'at hakiki dan na'at sabab. Na'at ada 2. Yang pertama, na'at hakiki adalah yang merofakkan isim dhamir yang kembali kepada man'utnya. Ya, yang merofakkan adalah yang merofakkan isim dhamir yang kembali kepada man'ut. Jadi seperti contoh qara'tul kitabah al-jadidah. Di sini contoh qara'tu al-kitabah al-jadidah merupakan contoh dari man'ut. Jadi lafaz al-jadidah yang menjadi na'at itu memiliki dhamir yang kembali kepada al-kitabah, namun dhamir itu tersimpan, tidak ditampakkan ya.
maka yang merofakkan adalah isim dhamir. Yang merofakkan isim dhamir yang kembali kepada man'ut. Jadi kalau misalkan saya tampakkan qara'tu al-kitaba al-jadidah, qara'tu saya membaca al-kitab kepada kitab al-jadidah yang baru. Apa kitab? Nah, itu yang kembali, yang baru apa kitab, itu sudah menunjukkan ada sebuah dhamir yang kembali kepada kitab. Jadi kira-kiraan dhamir di sini adalah huwa, ya, yang kembali kepada kitab. Selanjutnya na'at sababi. Na'at sababi ialah yang merofakkan isim zahir, dan isim zahir tersebut bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'ut, dan dhamirnya harus sesuai mufrad tasniyah jamak. Seperti kita lihat contoh, ya ar-rajulu al-jamilu abuhu. Di sini terdapat sebuah contoh, ya ar-rajulu al-jamilu abuhu. Jadi di sini lafaz al-jamilu yang bergaris bawah adalah contoh dari na'at sababi. Kalau kita artikan ya ar-rajulu al-jamilu, ya datang ar-rajulu, siapa? Orang laki-laki. Al-jamilu, al-jamilu yang ganteng. Abuhu, siapa? Ayahnya laki-laki. Jadi di sini adalah kembali kepada al-jamil. Jadi ketentuan dari na'at sababi di sini ialah isim sesudahnya itu harus mempunyai dhamir yang kembali kepada man'ut, yang kembali kepada ar-rajul, ya, yang kembali kepada man'ut, maksudnya adalah ar-rajul. Jadi di sini ketika saya artikan datang seorang laki-laki yang ayahnya ganteng, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, hadza waladun jamilatun ukhtuhu. Ini adalah seorang anak laki-laki yang saudarinya cantik, Jadi jamilatun ini merupakan na'at sababi. Isim sesudahnya itu harus memiliki dhamir yang kembali kepada man'ut. Merupakan isim zahir, yang merupakan isim zahir ya na'at sababi, dan isim zahir tersebut bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'utnya. Mana isim zahir di sini? Isim zahirnya adalah ukhtuhu, ya, ukhtuhu. Namun tetap i'rabnya di sini juga harus i'rab dari jamilatun di sini mengikuti perkataan sebelumnya, man'utnya. Jadi ketentuannya adalah dari na'at sababi itu, ketentuan dari na'at sababi selamanya harus mufrad. Di sini jamilatun berbentuk mufrad, dan jenis muannas dan mudzakarnya mengikuti isim sesudahnya. Jadi kalau di sini ukhtun, ya, isim sesudahnya mengikuti yang jenisnya adalah merupakan muannas, ya, maka jamilatun harus muannas juga. Jadi mengikuti perkataan sesudahnya. Serta i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Nah, kalau i'rabnya, ya, i'rab rafa nasab jirnya itu mengikuti perkataan sebelumnya, mengikuti waladun, ya. Kalau jenisnya mengikuti perkataan sesudahnya, ya. Kalau i'rabnya mengikuti perkataan sebelumnya. Nah, itu adalah contoh dari na'at sababi. Kita harus bisa membedakan antara na'at hakiki
dan naat sabab. Kemudian selanjutnya kita masuk pada latihan. Latihan yang pertama adalah aina na'tu fil ibarah al-atiyah. Di mana na'at pada ibarah berikut? Safara Aliyun ila baiti ukhtihi al-jamilah. Safara Aliyun ila baiti ukhtihi al-jamilah. Di mana naat pada ibarah ini jadi naat pada ibarah ini adalah safar adalah al-jamilah, ya, al-jamilah. Safara berjalan Aliyun, siapa Ali, ila baiti ukhtihi, ke rumah saudarinya al-jamilati, yang cantik. Al-jamilati, yang cantik. Selanjutnya unzur al-ibarah al-atiyah thumma ikhtar na'tan sahihatan bi qawalin na'ti bi ikhtiyari al-ijabah al-madhkurah. Jadi kita lihatlah ibarah berikut, kemudian pilih naat yang benar dengan ketentuan naat pada pilihan jawaban yang disebutkan. Qara'a Ahmadu kitaban fil masjid. Jadi naat yang cocok untuk menjadi naat dari masjid adalah A. Apakah A. Al-kabiri, B. Al-kabirati, C. Al-kabiro, D. Kabiron, E. Kabiri. Jadi yang benar adalah A. Al-kabiri. Karena Al-kabiri, karena perkataan sebelumnya yaitu man'utnya masjid, lafaz al-masjid di sini muzakkar. Kalau dari segi jenisnya adalah muzakkar, i'rabnya adalah i'rab jir, kemudian merupakan mufrad dan isim ma'rifah, merupakan ma'rifah. Yang lebih tepat pada contoh ini adalah A. Al-kabir, yang merupakan muzakkar dan jenisnya muzakkar, fi'ilnya ajir, dan bentuknya mufrad serta menjadi serta berbentuk makrifat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.